Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari karya karsa dari tulisannya Muharram Siddiq. Sebuah kisah yang berjudul Kematian Sang Penari. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam semakin larut, bintang-bintang yang berhamburan hanya bisa menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi di kampung Lui Damar pada waktu itu. Semua yang ditutup-tutupi oleh Ice kini terkuak secara perlahan, dan ternyata itu ada hubungannya dengan sesuatu yang ada di gunung. Dan itulah adalah jawaban dari kejanggalan yang terjadi pada dirinya semasa hidup. Dudi, seorang suami yang sangat mencintai istrinya, kini sedikit kecewa. Kecewa akan istrinya yang dianggap telah melakukan sesuatu di gunung, seperti perkataan dari Abah Ido. Karena tidak pernah sekalipun dia berkata bahwa dia bersentuhan dengan hal-hal gaib. Bahkan dia tidak pernah menemukan sesajen atau ritual tertentu di dalam rumah ketika mereka masih berumah tangga. Kalau kamu sayang kepada istrimu, kejar ke gunung malam ini juga. Istrimu sedang terikat oleh salah satu makhluk di gunung itu. Makhluk yang sering dipakai para wanita untuk meminta susuk di dalam gunung. Jujur, aku hanya bisa membantu sampai sini. Aku tidak akan sanggup apabila masuk ke dalam gunung. Tidak apa-apa, aku tidak meminta bayaran sekarang. Soalnya, aku sudah gagal memurnikan jiwa si Ice. Sekarang kamu pergi, sambil membawa benda ini. Benda yang bisa menghalangi para makhluk yang ingin mendekatimu. Tapi benda itu akan membuat badan kamu lebih sensitif. Kamu akan bisa melihat semua makhluk yang ada di dalam gunung. Cari si Ice di sana. Dia pasti sedang menari sekarang di salah satu tempat di dalam gunung. Dudi hanya terdiam sambil mengangguk mendengar penjelasan dari Abah Ido. Abah Ido memberi pesan kepada Dudi, sekaligus memberi sebuah benda berupa kalung kecil yang terbuat dari tali berwarna hitam, dengan sebuah kulit hewan yang berbentuk persegi, dan di dalamnya berisi sesuatu yang Dudi sendiri pun tidak tahu itu apa. Akhirnya Dudi membulatkan tekad dan mulai melangkah untuk mengejar Ice menuju ke gunung, melewati beberapa persawahan luas yang membelah kedua desa yang saling berjauhan satu sama lain. Beberapa kali Dudi melihat benda itu, benda yang diberikan oleh Abah Ido, sambil menyusuri jalanan di pematang sawah, yang menjadi satu-satunya jalan yang menghubungkan kampung Lui Damar dan kampungku yang bisa menembus ke gunung pada saat itu. Jalanan setapak yang licin dengan lumpur sawah yang masih basah harus dia lalui sekarang. Berjalan selangkah demi selangkah menuju sebuah sungai yang menjadi pembatas desa. Namun di tengah jalan, Dudi tiba-tiba melihat sesuatu dari kejauhan. Astaga! Dudi tiba-tiba kaget. Langkah kakinya terhenti tepat ketika dia akan memasuki jembatan penghubung di antara dua kampung. Jembatan yang menjadi pembatas wilayah kampung Lui Damar dan kampungku pada malam itu. Dia tidak menyangka ketika benda yang diberikan kepada Abah Ido dia pegang, dia melihat banyak sekali makhluk yang sedang berkeliaran di persawahan kampung. Makhluk-makhluk itu seperti tidak menyadari kehadiran Dudi, karena mungkin Dudi berada di sisi yang berbeda dengan mereka. Namun dengan sangat jelas Dudi melihat pemandangan itu dengan kedua matanya. Pemandangan yang menurutnya sangat menyeramkan. Bagaimana tidak? Terlihat di pohon-pohon di sekitar sungai, dia melihat beberapa wanita berbaju putih yang sedang duduk dan tertawa bersama dengan suaranya yang membuat siapapun merinding dibuatnya. Mereka sedang duduk-duduk di atas ranting-ranting pohon dengan baju yang menjuntai ke bawah. Wajahnya tidak terlihat oleh Dudi pada saat itu, karena tertutup oleh rambutnya yang berantakan. Bahkan ada daun-daun kering yang menempel pada rambutnya. Yang terlihat hanyalah tangannya yang sangat pucat. Tangan yang kurus seperti kulit yang berisi tulang belulang.
dengan kuku yang sedikit agak tajam berwarna putih yang sedang memegang batang pohon yang sedang mereka duduki di sana. Sebuah suara tertawa yang khas terdengar dan membuat Dudi yang tadinya ingin mengejar istrinya langsung merinding ketika mendengar tertawa yang khas itu. Tidak jauh dari pepohonan di dekat jembatan itu, terlihat beberapa anak kecil hitam yang berlarian. Mereka saling mengejar satu sama lain seperti sedang bermain di bawah sinar bulan yang sedang menyinari mereka pada saat itu. Seluruh tubuhnya berwarna hitam legam dan tidak terlihat sama sekali wajah ataupun warna kulitnya. Para makhluk kecil itu seperti bayangan yang bergerak sendiri dan berlarian di atas persawahan yang kini sudah menghijau di tengah malam. Sedangkan ada satu lagi yang Dudi masih belum yakin atas apa yang dia lihat. Terlihat salah satu wanita yang sedang memakai kebaya yang sedang duduk di salah satu saung di sana. Wanita yang memakai kebaya putih itu seperti sedang melihat anak-anak kecil itu bermain di bawah sinar bulan. Tidak seperti kuntilanak dan makhluk hitam yang Dudi lihat. Wanita itu terlihat seperti manusia pada umumnya. Wajahnya yang tampak cantik meskipun dilihat dari kejauhan, sehingga membuat Dudi berpikir bahwa itu adalah manusia ketika pertama kali dia melihatnya. Hingga wanita yang sedang duduk di dalam saung pun tiba-tiba berdiri. Dudi kembali terkejut ketika melihat punggung wanita itu. Terlihat sayap kelelawar yang besar yang berwarna hitam. Dia mengepakkan sayap itu beberapa kali dan merubah bentuk tubuhnya menjadi seekor kelelawar besar secara perlahan. Tidak lama anak-anak hitam yang sedang bermain itu mendekati dirinya dan menghilang ketika mereka mendekatinya. Hingga kelelawar itu terbang menutupi cahaya bulan dan pergi menjauh ke arah gunung pada malam itu. Apakah aku harus benar-benar mengejar Ica ke gunung pada malam ini? Baru sampai sini saja, makhluknya sudah banyak, apalagi nanti di dalam gunung. Dudi semakin ragu. Rupanya ambisi untuk memurnikan jiwa istrinya terbentur oleh ketakutan yang muncul secara tiba-tiba di dalam dirinya. Apalagi dia sudah mengetahui kampungku adalah kampung Kerajab. Kampung yang dijauhi oleh orang-orang karena takut akan para makhluk yang menyeramkan seperti tadi di persawahan. Bahkan Dudi sendiri mengakui hal itu. Karena dia yang menjadi preman sekolah pun tidak sanggup berhadapan dengan para warga kampung ketika sekolah. Karena dia pernah kalah sekali oleh salah satu anak di depan banyak orang ketika berkelahi di sekolah, yaitu aku yang masih duduk di bangku kelas 1, sedangkan dirinya sudah masuk ke kelas 3. Sehingga pada saat itu dia takut untuk kembali memalak ketiga siswa yang berasal dari kampungku, yang satu sekolah dengannya. Apalagi dengan rumor-rumor bahwa aku belajar debuslah, memakai keilmuanlah, gara-gara kampungku dekat dengan gunung yang dikerjapkan oleh mereka semua. Dudi kini putus asa. Rasa takutnya begitu kuat sehingga dia sulit untuk melangkah. Padahal hanya beberapa puluh meter di depannya adalah jembatan penghubung kedua desa yang terbuat dari beberapa bambu panjang yang disusun menjadi jembatan sederhana. Aku harus kuat. Aku harus bisa melacapkan jiwa Ice dari sana agar dia bisa dimurnikan. Masa aku tidak bisa berkorban untuk istriku sendiri ketika dia hidup? Aku tidak bisa memberi nafkah. Sekarang setelah dia tiada, aku tidak bisa berkorban kembali untuk memurnikan jiwanya. Suami seperti apa aku ini? Dudi tiba-tiba berteriak. Dia mencoba memberanikan dirinya untuk bisa melangkah ke dalam wilayah kampung pada malam itu. Meskipun sebenarnya dia tidak seharusnya bisa melihat para makhluk itu dengan kedua matanya. Tapi karena sebuah benda dari Aba Ido yang dia pegang, sehingga para makhluk yang ada di persawahan tersebut bisa dia lihat. Dengan sedikit berani dia akhirnya melewati jembatan dari bambu yang menjadi penghubung kedua desa. Suara decit bambu pun terdengar ketika dia menginjakan kakinya di sana. Dan ketika dia selesai melewati jembatan, tiba-tiba terdengar banyak suara wanita yang terdengar jelas oleh kedua telinga Dudi. Suara-suara dari wanita yang tadi Dudi lihat sedang duduk-duduk di dahan pohon di sekitar sungai, yang kini terlihat sedang memperhatikan Dudi yang baru satu langkah melewati jembatan penghubung kedua desa. Tumben, ada manusia di sini. Mau apa malam-malam ke sini? Tidak tahu, kalau malam sudah menjadi milik kita dan manusia tidak boleh ada yang keluar malam hari. Kita ganggu manusia itu. Kita sedot aura ketakutannya untuk makanan kita. Kondisi malam hari di kampungku sangatlah berbeda.
Kampungku ketika malam seperti sudah menjadi milik para makhluk untuk berkeliaran. Mereka akan muncul dan mengganggu siapa saja yang pada malam itu masih berada di luar rumah, dan akan membuat mereka lari ketakutan dan tidak akan mau untuk keluar di malam-malam sesudahnya. Apalagi kondisi persawahan, sawah yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah didatangi oleh para manusia ketika malam hari, kini menjadi surga bagi hewan-hewan malam untuk beraktivitas tanpa sekalipun diganggu oleh manusia. Belut, ikan gabus yang sering dicari oleh para warga untuk dimakan dan dijual pun bisa hidup bebas dan tenang di sana. Sehingga mereka bisa berkembang biak tanpa akan khawatir akan ada manusia yang mengambilnya setiap malam. Namun ada saja yang menganggap hal itu sebagai tantangan. Ketika para warga kampung Luwi Damar yang sering ngadamar atau mencari belut di malam hari, mencoba mencari belut dan ikan gabus di area persawahan kampungku, karena mereka merasa bahwa di sana belut dan ikan gabusnya melimpah tanpa pernah disentuh oleh manusia. Beberapa kali mereka mencoba, dan beberapa kali juga mereka gagal, karena mereka pasti akan diganggu oleh para makhluk yang ada di sekitar persawahan tersebut. Akhirnya sudah bisa ditebak, mereka akan lari tunggang langgang dan menyeberang kembali ke area kampung Luwi Damar untuk melarikan diri. Seperti yang sedang dialami Dudi sekarang, yang kini sedang duduk di bawah pohon pisang di dekat persawahan untuk beristirahat sejenak. Karena dia dari tadi berlari tanpa henti ketika beberapa kuntilanak yang dia lihat mengejarnya, hingga kini dia bersembunyi di salah satu kebun warga dan berharap para makhluk itu tidak mengejarnya lagi. Aku tidak tahu kalau kuntilanak itu akan mengejarku hingga seperti ini. Tubuhnya bergidi ketika dia mengingat kembali kejadian tersebut. Apalagi ketika mengingat wajah para kuntilanak tersebut yang terlihat ketika sedang terbang dan mengejarnya. Wajahnya yang terlihat pucat dengan dua lingkaran hitam di sekitar lingkar matanya membuat Dudi merasa ketakutan yang mendalam. Apa yang diceritakan tentang kampung ini ternyata benar. Ketika malam tiba akan dipenuhi oleh para makhluk yang menyeramkan, gumam Dudi. Detak jantung Dudi berdetak dengan sangat kencang. Nafasnya terengah-engah dan dia duduk dengan energi yang tampaknya sudah hampir habis. Dia menyender di bawah pohon pisang dengan seluruh badan yang dibanjiri oleh keringat. Sudah terlambat untuk kembali. Dia tidak bisa pulang lagi ke arah kampung Parigi dengan kondisinya yang seperti ini. Dia harus melanjutkan perjalanannya ke Gunung Sepuh untuk mencari jiwa istrinya sekarang. Meskipun jimat yang dibawa membuat para makhluk tidak bisa menyentuhnya, namun tetap saja, dengan wajah-wajah mereka yang seram, membuat Dudi berlari ketakutan dibuatnya. Karena semenjak istrinya meninggal karena gantung diri, dia baru merasakan hal-hal yang di luar nalar, dan salah satunya adalah bertemu dengan para makhluk-makhluk seperti tadi. Namun rupanya teror yang kini dialami oleh Dudi tidak berhenti sampai di sana. Di tengah-tengah dia yang sedang duduk beristirahat di bawah pohon pisang. Tes. Dudi kembali dikejutkan oleh tetesan air yang berbau busuk dari atas. Tetesan-tetesan yang membuat Dudi langsung menutup hidung karena baunya yang sangat menyengat. Dudi yang tampak kecapean karena tadi berlari di pematang sawah, kini hanya bisa melihat ke atas secara perlahan. Dan seketika, Dudi kembali berteriak. Karena apa yang dia lihat adalah sesuatu yang paling dia takuti dalam hidupnya. Pocong! Terlihat dengan jelas oleh kedua matanya, muncul sesosok pocong yang sedang menggantung di dahan atas pohon pisang dan meneteskan air liurnya ke pundak Dudi dengan baunya yang menyengat. Sesosok makhluk yang menggantung di atas pohon yang berada di dekat Dudi, makhluk dengan kain kafan kotor di seluruh tubuhnya. Dengan tangan yang diikat dan sebuah tali yang mengikat kepalanya, wajahnya yang hitam terlihat sangat menyeramkan. Apalagi di waktu yang gelap seperti ini, yang terlihat hanyalah matanya yang merah menatap, jelas ke arah Dudi yang berada tepat di bawahnya. Mulutnya yang terbuka tercium bau yang sangat busuk, disertai air liur yang menetes secara perlahan ke atas pundak Dudi. Baru kali ini Dudi melihat sesosok makhluk dengan jarak yang sangat dekat. Keberanian yang dia kumpulkan tadi ketika berada di jembatan pembatas desa kini terkikis secara perlahan, berganti dengan rasa takut yang keluar yang ada dalam dirinya. Salah satu makhluk yang paling lemah di antara makhluk-makhluk yang lain di sekitar kampung kini muncul dan menampakkan diri.
Namun makhluk ini adalah makhluk yang paling ditakuti oleh manusia, karena muncul secara mendadak menampakkan dirinya tepat di depan manusia itu. Pocong seringkali mengisap rasa takut manusia, sehingga siapapun yang berada tepat di dekatnya akan merasakan lemas dan tidak berdaya. Meskipun makhluk itu tangan dan kakinya terikat, namun dengan wajahnya saja dia sudah bisa membuat para manusia ketakutan. Dudi yang ketakutan kini hanya bisa berdiri dan kembali menjauh dari kebun tersebut. Mencoba berusaha berlari kembali ke arah gunung meskipun energinya sudah hampir terkuras habis dibuatnya. Namun di tengah-tengah rasa ketakutan yang muncul dan memenuhi tubuhnya itu, dia masih tetap berjalan ke arah gunung, berusaha meyakinkan dirinya bahwa bisa mencari jiwa Isya di dalam gunung, meskipun mungkin saja ujian yang ada di dalam sana akan bertambah berat. Hampir sudah 2 jam berlalu, rupanya Dudi belum juga sampai di tempat yang seharusnya dia tuju, yaitu gunung yang menjadi tempat bagi jiwa istrinya sekarang, sekaligus tempat yang menjadi penyebab istrinya mengakhiri hidupnya. Dudi kini terlihat duduk kembali. Duduk di depan salah satu pintu masuk gunung yang tampak gelap dengan auranya yang menusuk kulit. Lelah, lemas, takut, gelisah, semuanya berkumpul menjadi satu dalam dirinya pada saat ini. Nafasnya terus-menerus terengah-engah, jantungnya terus-menerus berdetak dengan sangat kencang. Mulutnya terbuka dengan sangat lebar, keringatnya terlihat membasahi baju yang dia kenakan pada saat itu. Wajah Dudi pun terlihat sangat pucat. Dia seperti tidak percaya atas apa yang dia lihat pada malam ini. Dia tidak menyangka kampung ini benar-benar akan menjadi sangat menyeramkan ketika malam tiba. Pantas saja rumor-rumor tentang kampung sangatlah menyeramkan dan dikerjapkan memang benar-benar dia rasakan. Bahkan ketika sekolah pun, dia tidak berani memalak atau menjahili anak-anak dari kampung ini, karena dia takut akan kualat. Apalagi setelah kalah dariku yang pada saat itu masih kelas 1, sedangkan dia sudah kelas 3 dan tidak ada yang berani menyentuhnya, kecuali aku dan teman-teman dari kampung ini. Tubuh Dudi kini terlihat tidak karuan, penuh lumpur sawah yang kini sudah mulai mengering, bahkan rambutnya pun kini terdapat lumpur basah dari persawahan. Tangan dan kaki pun kini penuh luka. Kakinya tersandung dan terjatuh di pematang sawah ketika dia sedang berlari. Pocong, kuntilanak, anak-anak kecil dengan taringnya yang panjang dia temui selama perjalanan menuju ke tempat ini. Dan rasanya itu hanyalah awal, karena Dudi merasa di dalam sana akan lebih banyak makhluk-makhluk seperti itu yang mungkin saja lebih menyeramkan jika dibandingkan dengan para makhluk yang tadi dia temui di persawahan. Dudi kini hanya bisa terduduk, hatinya gelisah. Di satu sisi dia takut dan ingin sekali kembali pulang ke kampung Lui Damar pada saat ini. Namun di satu sisi dia juga tidak mau jiwa istrinya terus bergentayangan dan mengganggu para warga, sehingga dia harus memurnikan jiwa istrinya dengan segera. Dengan nafas yang terengah-engah, Dudi kini hanya bisa menatap gerbang masuk ke dalam gunung. Gerbang yang terbuat dari pepohonan yang menyambung dari sisi kiri dan kanan hingga ke atas, dan dahan pohonnya saling menyatu, seperti gerbang ke alam lain yang berada di dalam gunung ini. Dudi hanya bisa menghela nafas panjang. Dia hanya bisa duduk dan kembali mengumpulkan keberanian akan dirinya, juga mengumpulkan energi kembali yang tadi habis ketika berada di persawahan. Namun, tiba-tiba Dudi kembali dikejutkan oleh sesuatu, seperti ada sebuah tangan yang menepuk dia dari belakang. Padahal dia tahu bahwa dia kini sedang duduk sendirian di tempat itu. Dudi yang refleks ketika merasakan hal tersebut pun langsung menengok ke belakang dengan ketakutan yang tiba-tiba muncul kembali karena dia tidak tahu makhluk apa lagi yang kini datang kepadanya. Dia hanya bisa memastikan hal itu dengan melihatnya dengan kedua matanya. Hingga, "Ini Dudi kan? Sedang apa di sini sendirian, A?" kataku yang baru saja datang bersama Pak Edi dan Desi dari arah warung. Aku menepuk pundaknya karena heran melihat Dudi yang sedang terduduk di depan gerbang gunung sendirian dengan kondisinya yang sangat lusuh dan terlihat kecapean. "Ajab." Dudi tiba-tiba menoleh sesaat ketika aku menepuk bahunya pada saat itu. Seperti muncul sebuah harapan dari dalam dirinya, wajahnya yang tampak kusam dan pucat tiba-tiba menangis. Menangis dengan keadaan yang putus asa karena dia sudah tidak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi akan hal ini. Dia mendekatiku sambil duduk. Bajunya yang kusam dengan banyak sekali lumpur sawah yang menempel di sana membuat aku yang melihat pun sedikit iba.
Sepertinya banyak hal yang terjadi pada dirinya sehingga tubuhnya bisa seperti ini. Jap, tolongin aku. Aku tahu kamu anaknya Baa. Setidaknya kamu mempunyai kemampuan seperti bapakmu untuk bisa menyelamatkan istriku. Tolongin aku, tolong. Aku tidak mau istriku gentayangan lagi meneror warga. Sudah cukup dia dicap tidak baik oleh mereka semasa hidup dengan profesi yang menurut mereka buruk. Tapi tolong, aku tidak mau ketika istriku meninggal, cap buruk yang melekat pada istriku ini semakin bertambah dan tidak bisa dilepaskan. Karena dia meninggal dengan cara yang tidak wajar dan setiap malam bergentayangan di depan rumah-rumah warga. Bahkan... Tiba-tiba Dudi menangis akibat dia sudah tidak kuat menahan emosinya pada saat itu. Dudi yang terkenal adalah preman sekolah yang tanpa takut dan menantang siapa saja yang menentangnya, kini menangis di hadapanku, menangisi akan kemalangan yang dialami oleh istrinya. Tidak sadar air mata mengalir deras dan menetes ke tanah pada malam itu. Kepalanya tertunduk dengan kedua tangannya yang memegang celanaku dengan keadaan yang bergetar dengan sangat hebat. Emosi yang dia tahan-tahan dari tadi akhirnya pecah di hadapanku. Aku yang berdiri pun akhirnya menjawab atas apa yang Dudi katakan. Aku sebenarnya tidak sehebat Bapak. Aku juga tidak tahu apakah aku bisa atau tidak, karena aku tidak belajar apapun tentang keilmuan dari Bapak. Namun, karena Dudi dan Teh Ica adalah kakak kelasku ketika sekolah, aku akan berusaha membantu kalian. Karena aku hafal seluk-beluk tentang gunung ini ketika Bapak dulu sering mengajakku ke dalam sana. Siapa tahu kita bisa menemukan Teh Ica di dalam sana. Karena ketika kita masuk ke dalam gunung di malam hari, tubuh kita semua akan sensitif. Dan kita bisa melihat mereka, sekaligus bisa melihat jiwa Teh Ica yang mungkin saja sekarang sedang melayang tidak tentu arah di dalam sana. Jadi, ayo kita cari Teh Ica sama-sama. Semoga pencarian kita berhasil dan aku bisa membawa Ica agar tidak terikat lagi oleh gunung yang ada di depan kita ini. Kataku yang mencoba menyemangati Dudi. Dudi. Desi yang berada di belakangku tiba-tiba memanggil dengan sangat pelan kepada Dudi. Desi, juga mohon maaf karena apa yang Ica lakukan adalah... Aku tiba-tiba mengangkat tanganku dan melarang Desi untuk berkata lebih jauh dari ini. Aku hanya menatapnya tanpa sekalipun berkata bahwa hal itu jangan dikatakan terlebih dahulu. Dan hal itu membuat Desi mengerti dan dia langsung terdiam ketika aku melarangnya berkata lebih jauh tentang hal itu. Aku sadar apa yang terjadi kepada Ica ada hubungannya dengan mereka berdua, Desi dan Pak Edi. Yang sedang aku bawa ini adalah awal dari apa yang Ica lakukan. Namun apabila Dudi mengetahui hal itu, aku takut akan terjadi perkelahian di depan gerbang gunung. Dan mereka akan melupakan tujuan mereka berada di sini. Ya sudah Dudi. Kalau Dudi masih kuat untuk berjalan, kita masuk sama-sama ke dalam gunung. Juga untuk kalian. Tiba-tiba aku berbalik ke arah Desi dan Pak Edi pada saat itu. Apapun yang terjadi di dalam gunung, jangan coba-coba terpisah. Fokus semua pada jalan. Jaga pandangan dan abaikan saja kalau ada yang mengganggu kalian. Kalau kalian sudah mengerti, ayo kita masuk. Karena aku sudah melihat mereka sudah bersiap-siap untuk mengganggu kita di dalam sana dengan mata merahnya yang menyala. Aku, Dudi, Pak Edi, dan Desi kini sudah hampir 20 menit berjalan di dalam hutan gunung pada saat itu. Aku dan Dudi berjalan di depan, dan Pak Edi serta Desi berjalan di belakang. Dudi sempat bertanya tentang Desi dan Pak Edi ketika kita sedang berjalan menyusuri hutan pada saat itu. Sehingga aku pun menjelaskan kepadanya bahwa Desi dan Pak Edi adalah orang-orang yang juga diteror oleh Ica dan meminta bantuan Bapak dengan datang ke warung yang sedang aku jaga pada malam itu. Tapi karena Bapak sudah tiada, makanya aku membantunya dan secara tidak sengaja bertemu Dudi di depan gerbang gunung. Aku sengaja memberitahunya tanpa menjelaskan alasan di balik kedatangan mereka berdua, karena aku juga menjaga hati Dudi yang kini masih terombang-ambing akan apa yang dilakukan oleh istrinya. Angin dingin mulai menusuk kepada sela-sela kulit ketika kita semua mulai masuk ke dalam hutan. Ditambah pepohonan yang lebat di kedua sisi dan suara-suara binatang malam yang tidak biasa aku dengar, membuat hutan yang gelap menjadi semakin menyeramkan. Suasana hutan gunung yang berbeda ketika malam seringkali membuatku bergidik setiap kali aku memasukinya.
Aku bukanlah bapak yang terkenal sebagai kuncen dari tempat ini. Aku juga sebenarnya diseret secara tidak langsung terhadap permasalahan ini. Aku yang berusaha menjauh dari apa yang terjadi di kampung dengan ikut paman yang kini memimpin satu daerah di Pantura. Kini harus membantu mereka tepat ketika aku kembali. Akan berbeda apabila bapak atau yang dikenal sebagai Ba'a oleh masyarakat luas, dia tidak mungkin diganggu ketika dia memasuki gunung. Sedangkan aku masih dianggap orang biasa yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa sekarang. Sehingga dari tadi banyak sekali kuntilanak yang ada di dahan-dahan pohon di dekat gerbang. Seringkali memunculkan dirinya di jalanan setapak sebelum akhirnya menghilang kembali dengan suara tertawanya yang membuat kita semua merinding ketakutan. Pak Edi yang baru mengalami hal ini sudah beberapa kali berhenti. Dia seperti tidak mau berjalan lebih jauh ke dalam hutan karena ada suatu tekanan yang membuatnya semakin berat untuk melangkah masuk ke dalam hutan. Jap, aku gak kuat. Lebih baik antarkan aku kembali keluar hutan. Kamu beresin saja sama Dudi dan Desi. Nanti masalah bayaran biar aku bayar berapapun kamu minta, kata Pak Edi yang tampak kecapean dan seperti tidak ingin masuk lebih jauh ke dalam hutan. Namun aku tidak bisa mengikuti apa yang diperintahkan Pak Edi. Aku hanya menggelengkan kepala kepada Pak Edi yang pada saat itu seperti takut untuk melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Mohon maaf, aku tidak bisa mengantar Bapak sekarang. Kalau Bapak mau pulang dan menunggu di warung silakan, tapi pulang sendiri dari hutan ini. Aku akan menegaskan kembali, aku melakukan hal ini bukan semata-mata membantu kalian berdua. Aku tidak peduli dengan kalian yang diteror oleh Ice setiap malamnya. Namun aku datang ke tempat ini semata-mata ingin membantu Teh Ice yang tidak lain adalah kakak kelasku sendiri. Aku akan datang ke tempat Teh Ice berada dengan kalian atau tanpa kalian. Aku tidak tahu aku tiba-tiba berbicara seperti itu kepada Pak Edi yang umurnya pun bahkan puluhan tahun lebih tua dariku. Seperti ada dorongan dari dalam diriku untuk berkata hal seperti itu kepada mereka. Jap, kenapa kamu berkata seperti itu kepada Pak Edi? Bukannya mereka berdua juga korban, Ice? Kata Dudi yang heran dengan jawabanku pada saat itu. Aku tiba-tiba menoleh ketika Dudi berkata seperti itu dan berkata kepadanya bahwa aku sengaja berkata hal tersebut karena semua orang yang sudah masuk ke dalam hutan ini harus bisa menyelesaikan tujuan mereka dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena tiba-tiba sebuah asap putih muncul. Kabut tebal yang tiba-tiba menutupi hutan secara perlahan dari atas membuat aku yang sedang berkata kepada Dudi langsung terhenti dan mengangkat lampu minyak yang sedang aku bawa untuk penerangan ke atas. Dudi, Desi, dan Pak Edi yang membawa senter masing-masing pun tiba-tiba menyenter kabut tersebut yang secara perlahan-lahan turun dan menutupi kita semua yang masih berada di dalam hutan. Jarak pandang yang awalnya jauh kini terbatas. Hutan yang gelap dengan kabut yang menutupi kita berempat membuatku hanya bisa memandang Dudi tanpa bisa melihat Pak Edi dan Desi yang hanya beberapa meter berada di belakangku. Desi, Pak Edi, dan Dudi, jangan jauh-jauh, kesini mendekat, kataku yang berteriak kepada mereka. Iya Kang, aku berjalan ke sana, Desi pun menyaut dan tidak lama terlihat cahaya senter yang menembus kabut dalam kegelapan. Namun hanya Desi yang terlihat sekarang. Sedangkan Pak Edi yang dari tadi bersama Desi menghilang. Pak Edi, mana Des? Bukannya dia tadi ada di sampingmu? Desi yang baru ingat bahwa di sebelahnya adalah Pak Edi langsung berbalik dan mencoba mencari kembali Pak Edi yang mungkin saja masih kecapean dan belum bergerak mendekati kita. Namun lagi-lagi seperti ada sesuatu yang aneh akan kabut ini, sehingga aku menahan Desi untuk berjalan sendiri. Jangan pergi sendirian Des, kabutnya sangat pekat sekarang. Kita cari bareng-bareng saja, kataku sambil menengok ke arah Dudi untuk ikut mencari Pak Edi. Pak, aku berteriak memanggil Pak Edi, tetapi tidak ada jawaban. Dudi hanya mengangguk, dan dengan hati-hati kita bertiga berjalan kembali beberapa meter ke arah belakang. Senter dan lampu minyak yang kita pegang sengaja kita sorotkan ke segala arah, mencoba mencari Pak Edi yang hingga saat ini tidak menjawab teriakan dari kita semua. Secara tidak sadar kita sudah berjalan kembali terlalu jauh dan tidak menemukan Pak Edi sama sekali. Sehingga aku memberi kesimpulan bahwa Pak Edi menghilang di dalam kabut pada malam itu dan hal itu membuat langkah kita terhenti. Kok bisa Pak Edi hilang? Apakah dia berjalan sendirian ke arah warung? Kata Desi dengan nada yang panik.
kesini cepat. Kita mendekat ke Kang Ajab sekarang agar Pak Edi tidak tersesat. Aku yang melihat Desi yang kini terlihat sangat pucat dan berteriak di tengah kabut tebal itu, hanya bisa menenangkannya dan berkata kepadanya bahwa Pak Edi mungkin akan baik-baik saja. Karena ini masih area pintu masuk di hutan gunung yang sering dipakai oleh para warga untuk mencari madu hutan dan mencari air gula aren ketika siang. Sehingga kalau Pak Edi tersesat pun para warga bisa mencarinya ketika pagi tiba. Pokoknya, kita harus ingat tujuan kita ke sini. Meskipun kita sekarang sedang berada di dalam kabut, tapi ingat, gunung ini akan penuh dengan hal-hal di luar nalar semakin kita berjalan masuk ke dalam hutan. Karena mungkin saja makhluk yang sedang menahan jiwa Ica sekarang sudah mengetahui bahwa kita semua akan datang kepadanya untuk mengambil kembali jiwa Ica yang masih tertahan di sana. Sehingga dia menurunkan kabut ini untuk membuat kita terpencar dan tersesat di gunung. Gunung yang ada di kampungku memanglah unik. Tempat ini adalah sebuah gunung yang paling misterius. Hingga saat ini pun gunung yang sedang kita masuki merupakan gunung yang paling dihindari untuk didaki. Di balik terkenalnya sebagai tempat ritual bagi para manusia yang ingin sekali mendapatkan kekayaan dan kejayaan semasa hidupnya. Di sini juga banyak mempunyai tempat-tempat yang dikeramatkan, banyak tempat-tempat yang disakralkan, bahkan banyak tempat-tempat yang dilarang untuk dimasuki oleh manusia. Sehingga apabila kita masuk ke dalam, suasananya sangatlah tertutup dan gelap, dan hampir tidak ada warga yang mengetahui setiap jengkal dari gunung hingga ke dalamnya, kecuali Bapak yang menjadi kuncen di tempat ini. Karena selain menyimpan sebuah misteri yang gelap dan menakutkan di dalam sana, gunung di tempat tinggalku ini juga terkadang memunculkan fenomena-fenomena aneh yang tidak jarang terlihat dari kampung Luwi Damar sekalipun. Terkadang, gunung yang awalnya gelap menjadi terang benderang pada malam-malam tertentu, hingga titik-titik cahaya yang berhamburan, layaknya langit malam yang terlihat oleh para warga kampungku dan kampung Luwi Damar yang letaknya sangat jauh di seberang persawahan. Awalnya hal itu mereka anggap sebagai kebakaran hutan, namun ketika pagi menjelang, tidak ada tanda-tanda bahwa gunung terbakar. Selain itu ada pula kabut yang seringkali muncul secara tiba-tiba. Kabut yang tiba-tiba muncul dan menghilang secara cepat pun kadang terlihat oleh para warga yang tinggal di kampung. Sebuah kabut yang sama persis dengan apa yang sedang kita alami pada saat ini. Sebuah kabut yang dianggap oleh warga kampung sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi di gunung pada saat itu. Pak Edi kini ketakutan di tengah-tengah kabut yang menutupi dirinya. Jantungnya berdetak sangat keras. Bulu kuduknya berdiri semua dengan keringat dingin yang perlahan muncul di wajahnya pada malam itu. Dia hanya melihat kabut putih yang tebal dengan jarak pandang yang terbatas. Yang terlihat olehnya hanya terlihat semak-semak yang ada di depannya tanpa bisa melihat Desi, aku dan Dudi yang berada di dekatnya. Desi, kata Pak Edi sambil menyorotkan senternya ke arah kabut tebal yang menutupi dirinya pada saat itu. Kang Ajab, Kang Dudi, di mana kalian? Tidak ada jawaban yang terdengar olehnya. Beberapa kali dia berteriak menyebut nama kita bertiga dengan pandangan yang terbatas karena tertutup oleh kabut yang sangat pekat. Namun dia seperti sedang sendirian di tempat itu, dan sinar senter yang dia bawa rupanya tidak bisa menembus kabut tebal itu yang menutupi seluruh tempat yang ada di sana. Apa itu? Desi, itu kamu kan Desi? Tiba-tiba terdengar seperti orang yang sedang berjalan melewati dirinya melalui semak belukar yang berada di sebelahnya. Jalanan setapak di hutan itu sangatlah sempit, sehingga terkadang kita menyentuh semak belukar dan membuat suara gesekan dari daun yang tersentuh oleh kaki kita ketika berjalan. Namun beberapa kali Pak Edi berteriak ketika memastikan bahwa suara itu berasal dari kita bertiga, dan masih belum mendapatkan jawaban. Suasananya kembali hening ketika Pak Edi berteriak di dalam kabut yang tebal itu. Suara itu kembali terdengar. Kali ini suara langkah kaki yang menginjak dahan pohon yang berserakan di jalan setapak. Sehingga lagi-lagi membuat Pak Edi menyorot senternya ke segala arah. Kang, Desi, itu kalian kan? Pak Edi kembali berteriak. Dia hanya diam dan tidak bergerak ketika mendengar suara tersebut. Pak Edi hanya melihat ke segala arah dengan senternya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dengan hebat. Setiap kali suara itu terdengar olehnya, rasa takut yang ada di dalam dirinya semakin besar. Wajahnya kini terlihat lebih pucat, saking takutnya pada saat ini.
Bahkan tangannya kini tidak bisa memegang senter dengan benar. Beberapa kali senternya terjatuh karena kedua tangannya yang tidak berhenti bergetar. Ada yang salah ini. Masa aku ditinggalin oleh mereka bertiga di dalam kabut? Gumam Pak Edi dalam ketakutannya. Desi, Kang Ajab, Kang Dudi, kalian di mana? Pak Edi terus-terusan berteriak. Tubuhnya yang dari tadi berdiri hanya bisa terdiam, seperti kaku dan tidak bisa bergerak. Ingin sekali dia keluar dari tempat ini, namun dia terlalu takut untuk melangkahkan kakinya di dalam kabut yang tebal ini. Hingga sesuatu pun terjadi. Sesuatu yang membuat dirinya akhirnya terpaksa untuk berlari tidak tentu arah. Berlari menjauhi tempat itu karena ketika dirinya sedang berada di dalam kabut itu, secara tiba-tiba terdengar. Kenapa mencari Adudi dengan Ajab? Bukannya Pak Edi datang ke sini untuk mencari Ice. Sebuah bisikan tepat di dekat telinganya tiba-tiba terdengar. Bisikan dari suara yang selama ini sering dia dengar ketika dirinya menari di dekatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.